Kebanyakan masalah dalam hidup dapat dipecahkan dengan lebih sedikit, bukan lebih banyak. Leo Tolstoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, guru hebat, perkenalkan saya Epul Saifullah. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas praktik baik pembelajaran diferensiasi. Namun, pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani seseorang. Dia adalah... Hai, perkenalkan saya Epul Saifullah versi animasi yang akan menemani saya pada video praktik baik kali ini. Apa yang ibu, bapak, guru hebat bayangkan ketika saya mengucapkan pembelajaran diferensiasi? Apakah yang terbayang adalah segudang perangkat ajar seperti materi, media, LKPD, strategi pembelajaran yang berbeda yang menyesuaikan dengan yang belajar, dan kita harus menyesuaikan, menyiapkan semuanya tiap individu. Dan itu tentu sangat rumit dan melelahkan. Jika benar, maka ada miskonsepsi pembelajaran diferensiasi dari yang seharusnya. Pembelajaran diferensiasi bukan berarti kita harus membuat media pembelajaran berbeda sejumlah murid yang akan kita ajar, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang beragam dalam satu waktu, atau memberikan tugas yang berbeda untuk setiap peserta didik. Pembelajaran diferensiasi bukan juga pembelajaran yang semrawut atau chaotic yang menuntut guru untuk merancang pembelajaran yang beragam dalam satu waktu atau harus berlari ke sana kemari karena gaya belajar peserta didik yang berbeda. Maka pada praktik baik kali ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi proses yang sederhana dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selamat menyaksikan. And now we will do the mindfulness. Ya, apa sih mindfulness? Wait. Nah, sebentar. Nanti kalian tolong resapi, jangan beraktivitas yang lain. Dengarkan dan ikuti instruksi yang ada dalam video. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mengajak peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional, yakni kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop, yakni stop, take a breath, observe, and process. Dengan saya memutar sebuah tayangan mindfulness pada layar smartboard dan peserta didik diminta untuk mengikuti setiap instruksinya. Namanya sudah. Yang tadi itu adalah namanya itu mindfulness. Stop itu berhenti sejenak, rilekskan diri. Gimana rasanya? Apakah ada yang lebih rileks dari sebelumnya? Atau tambah jadi ngantuk? Oke, selanjutnya. Nah, kita akan melaksanakan asesmen awal. Bukan itu, dibalik. Nah, itu bagian ini ya, yang ini kita akan melaksanakan asesmen awal. Match the picture with the word. Ini nih, yang ini ya. Kalian menjodohkan gambar ini yang atas, yang 1, 2, 3, 4. How many pictures? Ada berapa gambar? Ada 6. Ya, ada 6. Ada 8 gambar dan juga ada 6 huruf. Kamu boleh tarik garis, mau titik-titik, bebas. Tapi kalian sambungkan gambar dan katanya. Silakan dimulai. Jangan nyontek, jangan lihat pekerjaan teman kamu. Ini mah view harus sama. Kemudian, saya melaksanakan asesmen awal kognitif di awal pembelajaran untuk melihat kesiapan belajar peserta didik dalam penguasaan materi yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Bentuk asesmen awal kognitif yang saya laksanakan adalah make a match atau menjodohkan. Ini dipilih mempertimbangkan kesederhanaan dan waktu pengajaran yang relatif cukup singkat sehingga tidak akan memakan waktu alokasi yang disiapkan pada pembelajaran inti. Pembelajaran pada pertemuan tersebut memanfaatkan sarana pembelajaran berupa smartboard yang dipadu-padankan dengan Canva dengan akun Belajar ID dalam pembuatan bahan tayang dan bahan ajar. Media pembelajaran yang mendukung pada pembelajaran saat itu adalah sebuah tayangan short story pada kanal YouTube Yuli Wali dengan berjudul The Mouse, Deer, and the Crocodile. Welcome back to my English class with me, Mrs. Yuli. Today, I will tell you a story entitled Mouse, Deer, and the Crocodile.
Pembelajaran dilanjutkan dengan peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dari hasil asesmen awal kognitif yang dilaksanakan di awal pembelajaran. Pembelajaran kelompok sesuai dengan model pembelajaran yang diimplementasikan, yakni pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pengelompokan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar dan penguasaan materi, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses. Pembelajaran diferensiasi proses kali ini berupa selama proses pembelajaran, peserta didik yang berada di kelompok yang belum menunjukkan kesiapan belajar diberikan pemantauan dan bimbingan dengan intensitas tinggi dan secara berkala. Sedangkan peserta didik yang ada di kelompok yang sudah menunjukkan kesiapan belajar diberikan pemantauan yang lebih sedikit, bukan bermaksud mengabaikan, namun memberikan keleluasaan dan kemandirian dalam belajar. Di tengah pembelajaran, peserta didik diberikan ice breaking berupa guess the picture. Ice breaking diberikan dengan tujuan untuk menyenangkan atau merefresh kembali peserta didik dari situasi pembelajaran yang mungkin melelahkan atau memberikan canda dan tawa untuk mencairkan suasana. Nah, kita akan evaluasi pembelajaran hari ini. Pertama, apa yang kalian pelajari pada saat tadi? Silakan. Tentang apa? Story, cerita. Cerita tentang apa aja yang tadi kalian kita bahas tuh? Cerita buaya Surabaya, Kancil. Kancil. Oke, kalau tadi kan setelah pembelajaran selesai, peserta didik diajak untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah itu, peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan mengisi lembar refleksi yang disediakan. Dari praktik pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi ini, pada refleksi yang saya laksanakan, saya kira dapat memenuhi kebutuhan murid dalam hal proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan peserta didik saya. Hal ini didasarkan bagaimana keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Bagi anak yang sudah mempunyai modal kesiapan belajar begitu fokus pada pembelajaran dan asesmen formatif yang diberikan dalam bentuk lembar kerja. Sedangkan bagi peserta didik yang belum memaksimalkan kesiapan belajar yang mereka miliki, mereka aktif bertanya terkait materi pembelajaran dan langkah-langkah pengerjaan lembar kerja yang diberikan. Kondisi ini sejalan dengan maksud diferensiasi proses yang saya terapkan, yang mana pengelompokan peserta didik yang sudah mempunyai modal kesiapan belajar dibiarkan belajar dan mengerjakan lembar kerja secara mandiri dengan sesekali dipantau dan diarahkan. Sedangkan peserta didik yang belum mempunyai modal kesiapan belajar dipantau dan diarahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Saya berharap ada hal baik yang dapat diambil dari praktik baik yang telah dilaksanakan. Saya juga mengapresiasi semua yang telah menonton dan menyimak tayangan praktik baik kali ini. Kita berdoa dan berjuang bersama, semoga pendidikan Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba. Sekian dari saya, Epul Saifullah. Sampai jumpa pada praktik baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.